Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayah sebagai moderator hari ini dalam sesi PKPA sesi pertama dan kedua bersama Dr. Yuniarti SHMH LLM. Langsung saja kami persilakan Ibu untuk melanjutkan menyampaikan materi terkait dengan organisasi perusahaan. Terima kasih Mbak Aya, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi. Gimana? Sudah ketemu? Apa kesimpulannya, Pak? Oh bisa? Apa yang didapatkan dari pasal 98 terkait dengan legitimasi si PLT direksi ini menjabat? Gimana, Pak? Tadi sudah bilang bisa. Sudah ada? Mungkin Bapaknya? Hmm. Hmm. Anggaran dasar. Anggaran dasar bisa dijabat seorang direksi PLE karena keadaan mendesak. Jadi sah di pengangkatannya ya. Sampai diselenggarakannya RUPS selanjutnya. Jadi selama 3 tahun ini dia bisa menjabat selaku PLT direksi. Bisa ya. Dan selama 3 tahun ini perbuatannya pun sah. Jadi manakala direktur logistik ya, eh, yang menjadi kewenangan direktur logistik kira-kira apa, Bapak Ibu? Direktur logistik. Ruang lingkup pekerjaannya meliputi apa biasanya? Ya, pengadaan barang, apalagi pengadaan barang dan jasa, manajemen. Kebetulan direktur logistik yang ini kebetulan dia juga pegang yang SDM-nya, jadi rekrutmen pegawai segala macam juga dia. Tapi nggak semuanya jadi satu seperti ini kan, kadang-kadang ikut di direktur keuangan, walaupun bagusnya dipisah-pisahkan. Tapi kalau perusahaan cuma punya satu orang direktur, semua kegiatan dalam perusahaan kan boleh diambil oleh satu orang itu tadi. Nah, terkait dengan pengangkatan direktur utama, PLT direktur utama oleh direktur logistik ini, yang dalam anggaran dasar dia diatur bahwa boleh komisaris mengangkat seorang PLT direktur manakala diperlukan dengan batasan 3 minggu sebelum diselenggarakannya RUPS. Untuk tujuan RUPS-nya adalah untuk mengangkat direktur yang baru. Oke. Ketika belum diangkat direktur yang baru selama 3 tahun, apakah berarti dia masih tetap aman dalam posisinya selaku direktur PLT? Dari segi pengangkatan, apakah komisaris berhak untuk mengangkat? Kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar terbatas. Kewenangan tersebut tidak juga menjadikan jabatan yang diangkat oleh direksi karena diangkat oleh komisaris ini menjadi sah. Kenapa? Karena komisaris tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat direksi. Kewenangan untuk pengangkatan direksi dipegang oleh RUPS. Jadi, kewenangan komisaris yang terkait dengan direksi seperti apa? Satu, melakukan pengawasan terkait dengan tindakan kepengurusan si direksi, memberikan bonus segala macam, persetujuannya diberikan oleh komisaris. Jadi terkait pengangkatan dia tidak ada kewenangan. Tapi komisaris berhak untuk melakukan suatu tindakan tertentu manakala tidak ada direksi satupun dalam perusahaan tersebut, maka dia dapat mewakili. Atau
Kalau dalam hal ini di anggaran dasar diperjanjikan bahwa untuk suatu waktu tertentu keadaan yang khusus sekali, komisaris mengangkat, oke, dia boleh mengangkat PLT. Tapi dalam jangka waktu maksimal 3 minggu itu tadi. Jadi sahnya status dia sebagai PLT sebenarnya 3 minggu itu saja. Sahnya dia berlaku sebagai direktur utama, walaupun atas nama PLT itu tadi, cuma 3 minggu itu saja. Jadi secara terstruktur tidak bisa. Bu, di BUMN banyak ini, Bu. Karena memang untuk mengangkat direktur baru jalannya panjang. Apalagi ada racing star yang harus dipertimbangkan untuk jabatan tertentu. Sedangkan untuk perusahaan BUMN BUMD ini ya udah cuma bapak ini dan ini aja yang dipercaya untuk pegang. Jadi selama belum ada orang baru yang dinominasikan oleh pemerintah kota atau oleh kementerian, maka ya sudah jalan di 3 orang itu. Nah, ini yang menyebabkan dirinya sebenarnya menanggung tanggung jawab pribadi nantinya. Karena sahnya dia memegang jabatan tersebut hanya sebatas 3 minggu itu tadi. Selebihnya seharusnya berdasarkan pasal 98 ayat 2, coba dibaca. Yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi kecuali dibutuhkan lain. Iya. Jadi sebenarnya tidak diperlukan adanya rangkap jabatan karena setiap orang yang berkedudukan sebagai direksi dapat melakukan mewakili tindakan perseroan. Jadi untuk menjabat rangkap untuk 2 status sebagai direktur utama atau keuangan sebenarnya tidak diperlukan. Namun Bu, kalau misalnya terjadi korupsi, kita mengidentifikasikan korupsi tersebut dilakukan oleh siapa kan harus definitif. Berarti kita merujuk kepada apakah si direktur tersebut punya kewenangan nggak di bidang itu. Maka anggaran dasar mengatur, oh direktur keuangan kewenangannya adalah ini, direktur logistik keuangannya ini, direktur SDM kewenangannya ini. Definitif berdasarkan kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar, maka nanti apabila terjadi suatu tindak pidana korupsi dan lain-lain, jaksa akan merujuk kepada apakah itu masuk dari kewenangannya atau tidak. Nah, tapi kalau saudara masukkan lagi, sifat dari tanggung gugat direksi adalah kolegial. Apa maksudnya tindakan tanggung jawab kolegial dari direksi? Apakah dia bertanggung jawab juga atas seluruh tindakan yang dilakukan oleh direksi lain? Nah, dibalikan lagi. Karena dia bisa melakukan, pada dasarnya dia dapat melakukan semua tindakan untuk mewakili perseroan, dia bertanggung jawab secara kolegial. Balik lagi, dibatasi dengan apakah ada pembatasan kewenangan dari masing-masing direksi. Kolegialnya tetap berlaku atau tidak kolegial ini ditentukan dari mana? Ketika tindakan tertentu dilakukan oleh direksi, apakah ada risalah rapat? Risalah rapatnya ini nanti, risalah rapatnya direksi yang akan digunakan untuk membuktikan direksi A tidak bertanggung jawab karena ini bukan merupakan perbuatan dia dan lain sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan terkait tindakan direksi? Nah, tapi balik lagi tadi, pertanyaan dari Pak Adi ya. Aldi, dari Pak Aldi ini bagus. Statement, bukan pertanyaan. Statementnya bagus tadi. Karena sebelum saudara menentukan bahwa direksi ini bertanggung jawab, maka harus ditentukan juga apakah direksi tersebut sudah sah sebagai direksi atau belum. Termasuk ketika dalam antar perusahaan ke direksi, perjanjiannya tegas atau belum dimiliki oleh si direksi ini. Jadi ketika saudara berusaha untuk mengurutkan suatu tindak pidana tertentu dilakukan oleh direksi, sah atau enggak dia mewakili perusahaan? Jangan-jangan yang kayak tadi, 12 April, 12 Februari dipecat, 13 Februari melakukan tindakan, 14, 15 Februari dia dituntut oleh orang lain. Tanggung jawabnya lari ke pertanggungjawaban perusahaan karena belum ada terjadi perubahan susunan pengurus perusahaan. Sama ketika tadi Bapak sempat menyinggung boleh perusahaan saham itu diwariskan, boleh.
boleh diwariskan atas saham. Tapi apakah waris atas saham ini tadi otomatis menjadikan penerima waris sebagai pemegang saham? Apakah saham yang diwariskan kepada anak dari pemegang saham ini otomatis menjadikan si anak sebagai pemegang saham? Tidak. Kapan dia menjadi pemegang saham? Setelah adanya putusan RUPS? Oh, belum, Pak. Yang itu sudah ganti lagi kita. Sekarang kita masuk ke pemegang saham. Nah, ketika waris atas saham itu diberikan kepada si anak, semua prosedurnya, kalau peralihan hak milik atas saham, dengan peralihan itu kan yang pasal berapa ini kira-kira? Undang-Undang 40 2007 pasal? Peralihan demi hukum. Ini salah satunya adalah waris. Peralihan demi hukum tidak berlaku bagi kalau atas peralihan demi hukum ada kriteria tersendiri yang harus dipenuhi secara material dan secara material dan formil. Nah, ketika seseorang mendapatkan warisan atas saham, dia menjadi pemilik saham. Pemilik saham. Tapi dia belum menjadi aktif sebagai pemegang saham pada perusahaan. Berarti tidak menjadikan dia sebagai pemilik saham ini otomatis memiliki hak atas dividen, tidak otomatis juga menjadikan dia memiliki hak atas suara dalam RUPS. Tidak berarti juga dia harus diundang dalam RUPS. Karena yang diundang dalam RUPS hanya para pemegang saham pada perusahaan. Nah, bagaimana syaratnya agar si ahli waris ini menjadi pemegang saham pada perusahaan? Jadi selesai dia mengurus semua keterangan waris segala macam, mengurus ke perusahaan, lalu kemudian ada RUPS untuk menentukan bahwa si anak ini bisa ikut sebagai pemegang saham, diberitahukan kepada Kemenkumham, diberitahukan kepada Kemenkumham atau disetujui Kemenkumham. Kenapa pemberitahuan? Perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar perusahaan ada dua macam untuk sahnya perubahan tersebut. Satu untuk pemberitahuan saja manakala perubahannya terkait dengan kepengurusan pada perusahaan. Kalau terkait dengan perubahan nama, perubahan modal, ini terkait dengan apa? Ini harus dilakukan apa? Persetujuan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Oke, berarti atas peralihan hak atas saham ini pemberitahuan. Jadi agenda rapatnya perubahan anggaran dasar dengan nanti outputnya harus dilakukan pemberitahuan kepada Kemenkumham sudah tercatat dalam nanti outputnya pemberitahuan diterima terjadi perubahan dalam anggaran dasar saudara terkait susunan pemegang saham. DPS sudah berubah, dia baru sah sebagai pemegang saham. Dia baru bisa bertindak sebagai pemegang saham pada perusahaan. Baru bisa dia dapat hak untuk mendapatkan dividen. Baru dia bisa mendapat hak suara pada perusahaan. Jadi rentetannya harus seperti itu. Nah, kalau yang tadi kita membicarakan tentang bagaimana melindungi perusahaan. Nah, kalau sekarang kita bicarakan bagaimana kalau perusahaannya berusaha untuk merugikan direktur. Ada satu kasus, jadi ada suatu PT ini sudah 20 tahun di Indonesia, PT PMA sudah 20 tahun di Indonesia, sejak awal dia berdiri sampai dengan sekarang ini dipegang oleh satu orang, Pak Willy misalnya. Pak Willy sudah menjabat selaku direktur selama 20 tahun. Nah, karena umur, dia mau pensiun. Untuk periode selanjutnya dia kayaknya akan pensiun. Dia sudah sounding ini ke
para pemegang saham dan pada headquarternya dia yang ada di Swiss. Sudah dia beritahukan. Nah, perusahaan jadi teringat bahwa ketika direksi ini pensiun, maka direksi berhak atas dana pensiun. Perjanjian dana pensiunnya dilakukan awal kali dia menjabat sebagai direksi. Diperjanjikan bahwa ada dana pensiun yang akan diberikan direksi dengan hitungan sebesar 5.000 US dollar per tahun. Oke, itu dibuat di periode pertama dia menjabat. Di periode kedua, Pak Willy menjabat sebagai direktur, perjanjian baru dibuat. Perjanjian baru ini dibuat antar perusahaan kepada direksi, bonus segala macam, termasuk di dalamnya adalah dana pensiun diberikan 1.000 US dollar per bulan. 1.000 US dollar per bulan. Nah, perusahaan sudah tahu bahwa Pak Willy akan pensiun. Saudara ditunjuk sebagai advokat bagi perusahaan. Lumayan ya, kuasa hukum dari perusahaan asing. Jenis sengketanya, nilai sengketanya besar. Nah, lumayan lah. Terus dilihat, kira-kira apakah saya harus membayarkan. Nah, perusahaan ngomong, apakah kami harus membayarkan dana pensiun tersebut kepada Pak Willy? Menurut Bapak Ibu, apakah perusahaan harus membayarkan dana tersebut? Perjanjian mana yang berlaku? Yang 1.000 per bulan. Oke. Saya revisi ya pertanyaan saya tadi. 30 tahun. 30 tahun dia menjabat. Masih berlaku nggak? Kalau saya rubah jadi 30 tahun, ada perubahan nggak? Mengenai lama dia menjabat sebagai direktur pada perusahaan ini. Kalau yang kondisi pertama kan dia sudah menjabat 20 tahun. Baru dia pensiun. Kondisi kedua, dia menjabat 30 tahun. Besok dia mau pensiun. Ada perbedaannya kah? Ada. Atau sama pemberlakuannya? Lumayan ya. Kalau misalnya saudara perhitungan 5.000 US dollar per tahun kali 30 tahun. Dengan 1.000 US dollar per bulan kali ya 15 tahun kalau yang kondisi pertama, 25 tahun kalau kondisi kedua. Bisa langsung bangkrut perusahaannya. Gimana kira-kira? Tetap sah dua-dua perjanjian itu? Tetap ada kewajiban perusahaan untuk membayar Pak Wiri atas dasar dana pensiun tersebut berdasarkan perjanjian yang dibuat di periode pertama dan periode kedua. Di dua periode tersebut, perjanjian mana yang berlaku? Untuk menilai kasus ini, saya minta saudara mempertimbangkan apa itu perjanjian dana pensiun. Yang kedua, pertimbangkan juga tentang extinctive variaring, daluarsanya perikatan. Yang ketiga, terkait dengan pengangkatan direksi, apakah harus selalu diikuti dengan perjanjian, pembaharuan perjanjian, pemberian insentif, bonus, gaji, dan dana pensiun ini tadi. Jadi kalau tadi kita ngelihat direkturnya berusaha untuk menyalahgunakan posisinya sebagai direktur perusahaan sehingga perusahaan dirugikan, kalau yang ini perusahaannya berusaha untuk mengabaikan kewajibannya membayarkan tunjangannya Pak Willy. Apakah saudara bisa tetap berdiri mewakili perusahaan atau saudara kasihan sama Pak Willy? Kalau saudara ada di pihak Pak Willy, kira-kira argumennya apa? Kalau saudara berada di posisi perusahaan, argumennya apa? Yang ini
mewakili Pak Willy, yang ini mewakili perusahaan, coba. Dengan mempertimbangkan itu tadi. Wajib diperbarui nggak perjanjian itu tiap periode pengangkatan? 2, kalau memang tidak berlaku per tiap periode pengangkatan, apakah berlaku extinctive rearing? Daluarsanya perikatan. Perjanjian yang sudah dilakukan lebih dari 20 tahun tidak berlaku. Harusnya ya, 20 tahun tapi Pak. Oh, periode kedua berarti kan dia periode 15 tahun kalau yang situasi yang pertama. Tapi kalau yang di situasi kedua karena dia menjabat 30 tahun, maka periode kedua berarti dia sudah menjabat 25 tahun. Ada dua situasi. Yang pertama, Pak Willy sudah menjabat 20 tahun. Situasi yang kedua, Pak Willy sudah menjabat 30 tahun. Ya. Hmm. Hmm. Jadi pijakan Pak Aldi dilihat dari perikatan ini mengikat semenjak awal diperjanjikan. Oke. Nah, di perjanjian tidak ditulis apapun tentang jangka waktu. Maka itu saya minta saudara mempertimbangkan apa itu esensi dari perjanjian dana pensiun. Diberikan setelah direksi itu pensiun kah? Kapan direksi pensiun? Berakhir masa jabatan atau kalau dia masa jabatan berakhir diangkat lagi, diangkat lagi, diangkat lagi sampai beberapa periode yang dianggap sebagai pensiunnya dia kapan? Paling akhir ini tadi. Nah, kalau paling akhir ini tadi perjanjiannya yang mana ini yang mengikat? Yang terakhir, yang $1.000 per bulan. Selama saya diangkat lagi dia pensiun, dia pakai aturan perjanjian yang baru tadi. Atau perjanjian lama dan berlaku. Di anggaran dasar diatur Bapak kalau pengangkatan direksi per periodenya adalah per 5 tahunan. Jadi per 5 tahun nanti ada SK pengangkatan sendiri oleh RUPS. Oke. Nah, selama 15 tahun tidak ada pembaharuan perjanjian tentang dana pensiun. Apakah perjanjian $1.000 per bulan adalah merupakan perjanjian yang sah tetap berlaku? Nah, itu tadi. Ya, sudah dapat jawabannya? Yang mewakili, ini tadi mewakili siapa ya? Yang mewakili Pak Willy dulu. Sudah dapat mungkin jawabannya, Pak? Belum? Dicoba aja dulu. Nanti kita diskusikan. Gimana kira-kira? Dari awal. Oke. Yang dari hukum perusahaan, yang dari mewakili perusahaan, gimana?
Iya, makanya perusahaan berusaha. Karena kalau kita lihat dalam peraturan pemerintah pun itu perubahan dalam itu mengubah perusahaan itu menghindari itu. Oke. Nah, dari sisi perusahaan berarti tetap tidak mau membayarkan karena titik tolaknya adalah mana yang argumen saudara mau sampaikan? Dokumennya tidak berlaku. Setiap pengangkatan atau perpanjangan gaji kan itu sudah disesuaikan dengan aturan pemerintah maupun perusahaan. Nah, berarti kalau dari situ perusahaan bebas tidak membayar karena toh tidak ada perjanjian lanjutan. Kalau Bapak berpijak kepada setiap pengangkatan harus ada perjanjian untuk pembayaran dana pensiunnya. Karena Pak Willy tidak aware, oh ya saya kok nggak tanda tangan ya, oh nggak apa-apa wes. Kalau saya nanti komplain sekarang, saya nggak diangkat lagi jadi direksi, dicopot nanti saya. Jadi karena permisifnya Pak Willy, dia mengokekan, oh nggak apa-apa. Toh nanti perusahaan sudah memandang masa kerja saya selama 30 tahun, 20 tahun ini tadi. Saya rasa saya akan baik-baik saja. Ini permisifnya Pak Willy. Dia tidak punya dukungan dokumen hukum yang menyatakan dia masih berhak atas dana senilai sekian nanti ketika dia pensiun. Itu kenapa di awal kita harus pastikan terlebih dahulu keberlakuan dokumen tadi itu ditinjau dari yang mana. Jangan-jangan dua-duanya berlaku. Jadi yang 5.000 per tahun itu berlaku, 1.000 per bulan ini juga berlaku. Tambah sugih mana ya? Bisa pensiun dari perusahaan dia bikin perusahaan sendiri. Apakah keduanya berlaku? Nah, karena tindakan tidak hati-hatinya Pak Willy terhadap kepentingan pribadi tadi dia, apakah perjanjian di awal yang dibuat itu masih berlaku? Tidak berlaku. Tapi ketika saudara mengidentifikasi kapan perjanjian untuk dana pensiun ini harus dijalankan, kalau asuransi perjanjian ini dijalankan ketika terjadi suatu peristiwa tidak pasti. Tapi apakah berarti bahwa ketika peristiwa tidak pastinya terjadi di luar masa berlakunya perjanjian itu masih merupakan tanggung jawab asuransi untuk ganti rugi? Bukan. Dalam ruang lingkup perjanjian asuransinya. Nah, dana pensiun juga demikian. Perjanjian dana pensiun ini diperjanjikan manakala apa? Manakala si Pak Direktur, Pak Willy ini masih berstatus sebagai direktur perusahaan. Bagaimana pembuktiannya? Sah nggak? Setiap tahun periode pengangkatan itu dokumen pengangkatan dia sebagai direksi. Sah Bu, sah berlaku. Jadi masih bisa kita terapkan perjanjian pembayaran dana pensiun untuk Pak Willy ini tadi. Cuma masalahnya ada dua perjanjian nih yang berbeda. Yang satu mengatur 5.000, yang satu mengatur 1.000. Yang satu, yang 5.000, ini perjanjian tersendiri dia, hanya membicarakan tentang dana pensiun. Di perjanjian yang kedua, perjanjian pemberian dana pensiun ini menjadi satu dengan pemberian bonus, gaji, dan lain-lain kepada direksi dalam satu dokumen yang sama. Ada perubahan. Ini bersifat adendum atau perjanjian baru. Itu dulu yang harus Bapak dan Ibu lihat nanti. Selain sah nggak dia pengangkatan sebagai direksinya. Sampai akhirnya, oke, masa jabatannya ini berakhir. Maka perjanjian untuk dana pensiunnya harus ditegakkan. Perusahaan harus membayar. Nah, persoalan selanjutnya, berapa besarannya yang harus dibayarkan? Perjanjian titik tolaknya adalah perjanjian mana yang dipakai untuk membayarkan kewajiban kepada direksi ini tadi. Ya, silakan. Kalau dari itu berarti masih dasarnya atau tolaknya dari perjanjian lama. Ya, betul. Maka dari itu,
Ada kemungkinan, Pak, karena ini bersifat berbeda dan tidak ada yang menyatakan bahwa atas berlakunya perjanjian ini, maka perjanjian yang telah ada telah hapus. Jadi kalau kita melihat dari situ, perjanjian yang 5.000 ini masih berlaku, perjanjian yang 1.000 juga berlaku. Tapi apakah boleh membayar kewajiban yang sama berdasarkan dua perjanjian yang berbeda? Nah, azas kepatutannya di sini nanti yang dimainkan. Argumennya begitu, serahkan kepada hakim nanti, hakim yang memutuskan. Patut nggak itu dilakukan? Bu, patut. Coba bayangkan, asuransi kerugian. Boleh saya mendaftar ke 10 perusahaan asuransi untuk membayarkan asuransi kerugian? Beda dengan asuransi jiwa. Bu, boleh nggak saya daftar 10 asuransi jiwa atas jiwa saya? Bisa. Kalau kerugian? Asuransi kerugian tidak boleh. Karena kita melihat penaksiran terhadap jumlah kerugiannya tersebut. Tidak boleh melebihi. Oh ya, ya. Bisa. Bisa. Ini kita sebut sebagai perjanjian asuransi apa? Ini kita sebut sebagai perjanjian asuransi apa? Bukan. Asuransi apa? Kalau kredit kita punya kredit sindikasi, kalau asuransi kita punya masa sindikasi asuransi. Asuransi yang dilakukan oleh lebih dari satu perusahaan asuransi. Nah, itu nanti dibahas kalau ada materi tentang asuransi ya. Saya lanjutkan dulu ke slide selanjutnya. Nah, ini lewati saja. Mungkin untuk sesi hukum perusahaan, organisasi, dan strukturnya, kita beralih sekarang ke restrukturisasi perusahaan. Ke bawah sekali. Ini tadi penjelasan dari apa yang sudah kita bicarakan di awal kan, pendirian dari masing-masing. Bapak dan Ibu bisa baca sendiri. Nah, saya ingin menyinggung sedikit tentang yayasan. Yayasan merupakan badan hukum ya. Oh, udah nggak cukup lagi untuk nulis yayasan. Yayasan merupakan sebuah badan hukum. Status dari pendiri yayasan kepada yayasan bagaimana ikatannya? Hubungan hukumnya seperti apa? Apakah masih memiliki keterikatan? Kalau ada keuntungan yang didapatkan oleh yayasan, apakah pendiri yayasan harus menikmati keuntungan tersebut atau tidak? Tidak bisa. Jadi kalau saudara mendirikan sebuah yayasan, mohon maaf sama dengan ketika saudara buang angin. Jadi kalau udah buang angin harus dilepaskan bahwa saudara sudah melakukan hal tersebut, tidak boleh diingat-ingat lagi. Jadi tidak boleh masih mencari tahu. Jadi misalnya yayasan ini bergerak di bidang penelitian. Penelitiannya satu ketika mendapatkan dana dari LSM internasional sebesar 100 miliar rupiah untuk meneliti kondisi pertambangan Indonesia. Sudah dana 100 miliar ini diminta oleh pendiri yayasan, saya mau 20% dari keuntungan tersebut kepada saya. Bisa dilakukan? Tidak bisa, karena tidak ada. Tidak diperbolehkan untuk, tidak ada haknya dia. Kalau yayasan punya, itu sudah ya, kasus yang itu lepas, jangan dibahas lagi. Kalau misalnya yayasan, Bank Indonesia punya yayasan kesejahteraan Bank Indonesia. Yayasan Kesejahteraan Bank Indonesia fungsinya adalah untuk menyelenggarakan kesehatan para pegawai Bank Indonesia, lalu kemudian melaksanakan juga pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi misalnya dia menyediakan beasiswa Bank Indonesia dan lain sebagainya. Sudah?
Karena ini bersifat yayasan, dalam undang-undang kan ditegaskan yayasan boleh memiliki suatu penyertaan modal pada bentuk badan usaha lain untuk tujuan mendatangkan profit maksimal berapa persen? 20% dari seluruh aset yayasan. Atas dasar pasal ini, Yayasan Kesejahteraan Bank Indonesia punya 100 anak perusahaan. 100 perusahaan ini tadi bidang usahanya macam-macam. Satu, dia bikin hotel. PT ini bergerak di bidang perhotelan. Kedua, dia punya waterboom. 3, dia punya rumah sakit. 4, dia punya sekolah dan lain sebagainya. Sampai ada 100 ini tadi. Boleh nggak? Melanggar hukum nggak tindakan tersebut? Ini Bu, kalau masing-masing usaha nggak boleh mencari profit. Tapi kalau dibawa langsung yayasan bangga itu Kalau dilakukan langsung oleh si yayasan tidak boleh. Oke. Tapi kalau yayasan menyertakan modal nggak apa-apa. Jadi nanti keuntungannya dinikmati oleh yayasan. Asalkan keuntungannya dipergunakan untuk kepentingannya yayasan. Beda lagi kalau misalnya Pertamina punya yayasan kesehatan, Yakes Pertamina. Yakes Pertamina tugasnya adalah untuk tadi melakukan pengcoveran kesehatan-kesehatan para pegawai Pertaminanya. Lalu dia melakukan kegiatan untuk pengadministrasian. Sama seperti yang ketika tadi kita bahas PT Atmedica. Kerjanya kan mengadministrasikan, mengintermediari antara para klinik dan asuransi-asuransi terkait dengan PT Pertamina ini tadi. Dapat dia keuntungan dari kerjasama tersebut. Boleh? PT Pertamina mendirikan sebuah yayasan kesehatan. Yayasan kesehatan melakukan kegiatan untuk melakukan pengadministrasian kesehatan para pegawai Pertamina. Ada unsur keuntungannya. Manakala, tapi kita berusaha mengidentifikasi dulu, Pak. Ada unsur pengambilan keuntungan nggak di sini? Tidak ada unsur pengambilan keuntungan manakala apa? Ada unsur pengambilan keuntungan manakala apa? Kalau misalnya skema yang diberikan oleh Pertamina adalah dropping dana. Jadi ada TOR yang diajukan oleh Yakes untuk pengadministrasian 100.000 pegawai di seluruh Indonesia ini biayanya adalah 1 triliun. Lalu kemudian di akhir tahun pertanggungjawaban diberikan atas 1 triliun ini yang terpakai adalah 900 miliar, maka yang 100 miliar dikembalikan ke Pertamina. Tidak ada keuntungan. Lalu yang kedua, kalau misalnya atas dasar tadi, karena dia sudah melakukan pengadministrasian segala macam, dia menerapkan biaya administrasi. Boleh apa enggak? kalau Pertamina juga berdana itu ya tidak ada jalinan Kerjasama. Betul. kembalikan ke Pertamina. Nah, dasar dari jawaban Pak Eros betul ya. Jadi atas dasar dana yang didapatkan oleh yayasan itu sumbernya apa? 1, hibah. 2, bantuan sama aja. Lagi? Jadi kalau misalnya dia melakukan kegiatan kerjasama semacam itu, di dropping, dikembalikan lagi bisa nggak dilakukan? Apalagi kalau ternyata secara susunan Pertamina berperan sebagai pembina. Pengurus Yayasan Pertamina akhirnya dijabat oleh definitif
Direktur Pertamina akan menjabat sebagai Direktur Yakes. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena menunjukkan keterkaitan antara Pertamina dengan Yakesnya ini tadi. Harus betul-betul terpisah. Karena unsur independensinya harus ada. Jadi kalau dia merupakan badan hukum, yayasan merupakan badan hukum, dia merupakan badan hukum yang mandiri, keterkaitan antara satu eh, induk kepada yayasan, apakah betul-betul ada keterkaitan dari induk dan anak? Tidak ada. Tidak ada keterkaitan karena dasarnya memang harus putus hubungannya dari pendiri ke yayasan ini tadi. Jadi bisa nggak kalau misalnya terjadi sesuatu pada Yakes Pertamina, Pertamina diminta pertanggungjawaban secara pidana. Oh, aliran arusnya atas dropping dana itu tadi, indikasi korupsinya jalan. Itu korupsinya jatuh ke Yakesnya atau ke Pertaminanya? Apakah yayasan bisa dikenakan tindak pidana korupsinya? Dari sisi apa? Kalau pribadinya kalau yayasan Mm-mm. Kalau pribadinya, para pengurus yayasannya, nah tadi itu pengurus yayasan ternyata ada afiliasi dengan si induk. Dibuktikan dengan anggaran dasar. Jadi kalau anggaran dasar sudah definitif menyebutkan siapa yang menjabat sebagai direktur di A akan menjadi juga pengurus di B. Ini bahaya. Tapi apakah objek pemeriksaan dari Yakes ini bisa masuk dalam kategori korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara? Pertamina juga otomatis mekanisme kerja yang dilakukan yayasan Oke, mungkin nanti akan dibahas oleh pengajar yang lain. Pidana sudah? Belum? Korupsi sudah dibahas? Belum ya? Jadi kalau nanti dibahas tentang korupsi mungkin bisa ditanyakan objek pemeriksaan oleh institusi negara sehingga diidentifikasi sebagai suatu tindak pidana korupsi seperti apa? Apakah pada BUMN masuk dalam kategori tindak pidana korupsi? Anak perusahaan BUMN apakah bisa dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan dijerat dengan undang-undang korupsi atau tidak? Apalagi cucu. Azasnya seperti apa nanti? Kalau untuk BUMN, jangan lupa kita punya Undang-Undang 1 2025 sekarang. Jadi rujukannya harap perhatikan Undang-Undang 1 2025 karena ada beberapa konsep yang berbeda dengan Undang-Undang nomor 13 atau 19? 19 2003. Sampai situ ada pertanyaan tentang yayasan? Jadi pastikan yayasan ini dia independen, tidak boleh melakukan suatu kegiatan yang berindikasi profit. Identifikasi profit apabila itu dilakukan semata-mata untuk menghasilkan keuntungan tidak boleh. Tapi apabila, ini masih dilema juga dari para ahli hukum. Kalau semata-mata dia mendatangkan profit tapi kemudian profitnya digunakan untuk melakukan kegiatan yayasan, apakah masih diperbolehkan atau tidak? Identifikasi terkait dengan kategori profit. Jadi kalau misalnya yayasan melakukan tindakan yang mendatangkan profit semacam ini, bisa nggak dia dimintakan pembubaran karena bertentangan dengan undang-undang. Selanjutnya, Mbak Aya, konsep kekayaan yang dipisahkan ini ya, pendirian yayasan yang harus seperti apa. Oke, ini kita lewati sampai ke restrukturisasi perusahaan, merger, akuisisi. PT perseorangan hanya bisa didirikan dalam ranah apabila pendirinya hanya satu orang.
Lalu kemudian yang melakukan manajemen pada PT tersebut, ya satu orang itu tadi. Tidak boleh mengangkat orang lain untuk menjadi direktur PT perorangan. Kalau misalnya asetnya sudah melebihi jumlah berapa dari undang-undang aturan tentang UMK, UMKN, maka dia harus secara otomatis berubah statusnya menjadi PT, persekutuan modal. Harus meningkatkan karena ada batasan terkait dengan aset yang bisa dimiliki oleh PT perorangan. Itu kalau meningkat dari PT perorangan menjadi PT persekutuan modal. Tapi apabila suatu PT persekutuan modal yang punya 2 orang pemegang saham, tiba-tiba pemegang saham yang satu meninggal dunia, tidak ada ahli waris segala macam, atau terdiri dari 2 PT, yang satu PT-nya bubar, tinggal jadi satu orang saja pemegang saham, bagaimana statusnya? Apakah otomatis jadi PT perseorangan? Nggak bisa. Nggak bisa jadi PT perseorangan. Apa yang dilakukan? Indofood punya 100 anak perusahaan. 30% dari anak perusahaan PT Indofood Indonesia, pemilik sahamnya adalah PT Indofood Indonesia. Akibat hukumnya apa? Terhadap tindakan yang dilakukan oleh 30% anak perusahaan itu dianggap sebagai alter ego dari tindakan PT Indofood Indonesia. Jadi PT Indofood Indonesia bertanggung jawab secara penuh terhadap seluruh tindakan dari 30% anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh PT Indofood. Ya, nanti dilihat laporan keuangan konsolidasi masing-masing grup PT di Indonesia, Transcorp, lalu kemudian Indofood, Bumi Resources, dan lain sebagainya, dilihat betul nggak ada lebih dari satu pemegang saham pada masing-masing anak perusahaannya. Kalau tidak ada, maka secara otomatis orang yang berperan sebagai pemegang saham di situ diterapkan prinsip alter ego. Dia merupakan representasi dari si perusahaan yang bersangkutan. Jadi tidak berlaku prinsip badan hukum. Tidak berlaku prinsip institusional. Semuanya kembali lagi kepada ranah perjanjian. Jadi hati-hati. Oke, masuk kepada restrukturisasi perusahaan, ada merger, akuisisi, dan konsolidasi. Saya mau masuk ke skema yang di bawah. Bapak dan Ibu aware tentang merger akuisisi? Atas Excel. Excel dengan siapa? Axis. Modelnya akuisisi atau merger? Atas PT Bank Niaga dengan CIMB itu akuisisi atau merger? Oke. Gimana Pak? Merger yang mana? 2 bank. Indikasinya kalau merger seperti apa? Turun, oh ya merger ini. PT Kalbe Farma Tbk dengan PT Dankos Laboratorium Tbk dengan PT Ensefal Tbk menghasilkan Kalbe Farma. PT Kalbe Farma Tbk. Turun ke bawah lagi, Mbak. PTA, PTB, PTC jadi PT ABC, konsolidasi. Turun ke bawah lagi. Ini yang PT Bank Mandiri ya, konsolidasi dari beberapa perusahaan. Turun ke bawah lagi tentang akuisisi. Akuisisi perusahaan A, perusahaan B. Perusahaan A dengan perusahaan B, yang eksis tinggal perusahaan A. Sebelum akuisisi perusahaan A dengan perusahaan B, perusahaan A dipegang oleh pemegang saham Edi, Elsie, dan Erna, sedangkan pada perusahaan B pemegang sahamnya Rosa, Rosi, dan Romi. Pada perusahaan A, setelah akuisisi dilakukan, maka pemegang sahamnya semua dipegang oleh semua pemegang saham perusahaan A. Kalau pada akuisisi, 2 perusahaan ini sebelum terjadinya akuisisi masih tetap eksis masing-masing. Yang berubah adalah pengendali pada perusahaan yang bersangkutan. Pengendaliannya dilakukan sepenuhnya oleh yang mengambil alih. Kasus Philip Morris mengakuisisi apa di Indonesia?
Sampurna. Bagaimana proses akuisisinya? Dilakukan melalui pasar modal untuk periode pertama. Apakah bisa akuisisi dilakukan melalui pasar modal? Saham yang disebar, yang dikeluarkan untuk menjadi saham publik untuk diperdagangkan pada pasar modal itu maksimal berapa? Biasanya maksimal 30%-an. Bu, ada Bu yang 90%. Perusahaan mana itu? Dan kalau dia dilepas di pasar modal, paling tidak pemegang saham pada saham tersebut harus berjumlah 100 orang pemegang saham publik. Jadi apakah bisa melakukan akuisisi melalui pasar modal? Seharusnya tidak. Tapi dengan izin OJK, ini bisa dilakukan, cuma kan tidak cukup untuk melakukan pengendalian hanya berdasarkan OTC saja, transaksi OTC. Nah, diikuti dengan periode kedua. Di periode kedua baru dilakukan keseluruhan transaksi akuisisinya. Jadi ada 2 transaksi akuisisi untuk melakukan akuisisi pada PT Sampurna oleh Philip Morris. Jadi perusahaan Sampurnanya tetap ada, tidak berubah, tidak ganti nama segala macam. Cuma yang di dalam bukan lagi keluarga Sampurna, tapi Philip Morris. Dari mana Philip Morris? Dari mana? Ya, dari Amerika atau dari Inggris atau dari Australia? Amerika. Kasusnya Philip Morris versus Indonesia di ICSID kemarin terkait dengan penggunaan gambar yang tidak menyenangkan pada sampul rokok sehingga merugikan Philip Morris yang baru mengakuisisi Sampurna pada waktu itu. Karena adanya tindakan tersebut, pemerintah dinilai melakukan pengambil alian terhadap investasi yang dilakukan oleh Philip Morris. Ini sedikit keluar dari bahasan kita terkait dengan restrukturisasi perusahaan. Ini ikutan dari kasus yang terjadi karena adanya Philip Morris. Nah, Philip Morris akibatnya karena dia berasal dari Amerika, tidak ada perjanjian dengan Amerika sehingga dia memindahkan pemodal awal yang harusnya dari badan usaha dia yang dari Amerika ke Australia. Jadi dia melakukan treaty shopping terlebih dahulu. Perjanjian mana yang dimiliki oleh Indonesia dengan negara partnernya yang paling menguntungkan bagi Philip Morris. Jadi dia belanja perjanjian tuh. Australia menguntungkan enggak? Enggak. Singapura, Indonesia, apakah nantinya akan memberikan perlindungan maksimal kepada Philip Morris? Iya ternyata. Dia pindahkan semua saham yang dibeli dari perusahaan Amerika ke perusahaan yang dari Singapura. Jadi pemegang saham Philip Morris di Indonesia yang semuanya berasal dari Singapura untuk supaya bisa menggugat pemerintah Indonesia atas pencantuman gambar tidak menyenangkan pada bungkus rokok. Oh, kalau sekarang aman ya karena pakai vape Bu, nggak ada bungkus rokok sekarang. Nah, sampai sebegitunya saudara harus memperhatikan juga asal dari investor nanti. Karena ini lanjutannya nanti ke kegiatan investasi. Nanti kita bicarakan nanti saja. Pengambil alian. Sedangkan pada merger, pada konsolidasi kan terbentuk suatu perusahaan baru. Pada merger bagaimana? Model dari yang pertama, restrukturisasi dari mulai Lipo Bank dengan CIMB dari Malaysia. CIMB perusahaan BUMN-nya Malaysia. Melakukan restrukturisasi dengan Lipo Bank, lalu kemudian setelah itu untuk mencukupi modal bank yang pada saat itu anchor banknya modal dasar minimum perbankannya berapa ya? Nah akhirnya tidak cukup juga sehingga harus melakukan proses restrukturisasi dengan Bank Niaga. Proses restrukturisasi dengan Bank Niaga akhirnya meniadakan eksistensi dari Lipo Bank. Sehingga murni namanya berubah menjadi CIMB Niaga. Nama CIMB Niaga ini merupakan hasil dari proses yang mana? Merger kah atau konsolidasi kah? Nah, ketika saudara melakukan tindakan merger, akuisisi, konsolidasi, maka harus ada beberapa prosedur tertentu yang harus dipenuhi. Di antaranya, memperhatikan tentang kondisi pasar. Kenapa memperhatikan kondisi pasar?
apakah nantinya perusahaan dalam rangka melakukan restrukturisasi tersebut menghasilkan monopoli pasar. Jadi yang pertama harus dilihat adalah dari sisi unsur prosedur. Di bawah ada, Mbak. Proses. Nah, ini tahapan akuisisinya, identifikasi awal, mana target perusahaannya, screening terhadap seluruh dokumen-dokumen perusahaan yang terlibat, lalu kemudian termasuk dengan bagaimana persetujuan dari instansi-instansi yang terkait. Kalau dia secara umum terlebih dahulu, kalau dia melakukan merger akuisisi, maka saudara harus berhubungan dengan KPPU untuk melihat apakah ada indikasi penguasaan pasar atau tidak. Indikasi penguasaan pasar pada XL dengan Axis kemarin agak ruwet. Kenapa agak ruwet? Karena mereka sama-sama berada dalam ruang lingkup pasar yang sama. Tapi akhirnya disetujui. Karena dapat dibuktikan bahwa pada XL dan Axis ternyata mereka berada pada frekuensi radio yang berbeda. Sehingga tidak ada indikasi penguasaan pasar. Karena berada pada frekuensi radio yang berbeda, maka asumsinya nanti konsumennya pun akan berbeda. Karena mereka berasal dari dua konsumen dengan latar belakang yang berbeda, maka pengaruhnya tidak akan terjadi penguasaan pasar. Nah, ketika saudara mau melakukan akuisisi atau restrukturisasi secara vertikal ke bawah, misalnya dari Indosiar punya Indomart, lalu kemudian punya Superindo, lalu kemudian punya restoran-restoran dan segala macam, pabriknya punya Indofood misalnya. Mereka berkaitan karena penggunaan nama Indo ini tadi dari atas, dari sisi produksi dipegang oleh Indofood. Indofood untuk retailnya mereka, untuk retail besar mereka buka Indogrosir. Lalu kemudian turun lagi ke bisnis retailnya mereka buka Indomaret. Untuk melakukan advertising, periklanan untuk menarik pasar mereka punya Indosiar. Nah, misalnya ini merupakan satu perusahaan yang sama. Controlling dari masing-masing perusahaan ini nantinya akan dipegang oleh satu orang yang sama sebagai pemegang saham, harus pemegang saham, tidak bisa dengan asumsi sebagai beneficial owner. Kalau beneficial owner kita tidak bisa mintakan pertanggungjawaban secara langsung. Karena tidak ada hubungan hukum. Ya, silahkan. MNC, Tra Group. Ya, kalau MNC kan dari awal ada yang existing, dia bangun dari greenfield, jadi berdirinya perusahaan dari awal, dia bikin memang untuk perluasan usahanya, dia diversifikasi usaha sendiri. Ada yang tidak dilakukan melalui proses merger. Nah, kalau memang dia melakukan proses merger, dievaluasi terlebih dahulu melalui KPPU. Yang terindikasi dia melakukan penguasaan pasar dari tadi pasarnya Indosiar, Indogrosir dengan Superindo segala macam ini apakah melahirkan satu penguasaan pasar tertentu atau tidak? Monopolinya seperti apa? Gitu. Jadi kalau misalnya sudah Bu dikeluarkan izin dari KPPU. Kalau misalnya kita pertanyakan tentang legalitas transaksi merger akuisisinya karena sudah ada keputusan dari KPPU-nya dan itu dilaksanakan secara legal ya sudah sah transaksinya. Tapi kalau kita bawa lagi ke lebih dalam apakah keputusan KPPU ini dapat kita gugat karena tidak sesuai dengan penilaian pasar sendiri karena penguasaannya jelas terjadi maka pembuktian yang Bapak lakukan harus lebih banyak lagi nanti. MNC Group, Trans Group, dengan penggunaan seluruh, kalau Ibu punya debit atau kartu kredit Bank Mega, semua belanja akan dikenakan diskon sebesar 50% misalnya. Kan mau nggak mau nanti harus bundling. Kita harus punya
kartu kredit atau kartu debit Bank Mega untuk bisa belanja di semua Transmart di Indonesia. Itu masuk bundling nggak? Kalau bundling pengaruhnya apa? Nanti yang ngajar ini dari sisi KPPU. Yang ngajar ini dari sisi hukum persaingan usaha, Pak. Nah, dari perspektif tahapan kita melakukan merger akuisisi, tahapan tersebut harus dilalui. Bu, kalau misalnya terbentuk holdingisasi BUMN, macam-macam ya holdingnya ya, sektor pertambangan sendiri, sektor rumah sakit sendiri, sektor pupuk sendiri, sektor migas sendiri. Sekarang ada wacana mau deholding, yang sudah holding mau diruntuhkan lagi. Kalau misalnya holding, apakah tidak menjadikan itu merupakan penguasaan pasar? Apakah ada tindakan permisif terkait dengan holding BUMN? Pasal 50 Undang-Undang Persaingan Usaha bahwa pemerintah dapat melakukan penguasaan pasar untuk kepentingan umum. Dikembalikan lagi, ini merupakan tindakan pemerintah, kepentingan dari pemerintah. Jadi ketika pemerintah melakukan penguasaan pasar, tapi kita bedakan lagi. Holding tersebut ada dua macam, strategic holding atau operational holding. Strategic holding maka induk dari holding tersebut tidak melakukan kegiatan real. Jadi kalau kita berkaca pada Semen Indonesia, Semen Gresik, Semen Padang, dan seterusnya, apakah Semen Indonesianya melakukan produksi? Nah, siapa yang melakukan produksi? Masih produksi Bu kemarin karena proses holdingnya belum selesai, pajaknya belum dibayarkan, jadi antara Semen Gresik, Semen Indonesia ininya masih. Nah, ini panjang perjalanannya memang berat, karena transaksi merger akuisisi memang sangat mahal sekali. Jadi kalau lari ke bawah mungkin ada skemanya, Mbak. Nah, untuk timeline transaksinya panjang, mulai awal negosiasi sampai kepada saudara membuat legal audit. Nah, urgensi mereka perlu untuk jasa pengacara sebelum mereka merger atau akuisisi, karena ada legal audit yang harus Bapak dan Ibu lakukan. Ketika melakukan legal audit, Bapak dan Ibu harus mengumpulkan segala macam dokumen perusahaan. Dinilai untuk melihat kredibilitas dari si perusahaan yang bersangkutan. Dilakukan uji tuntas. Terkait dengan hukum perusahaan, uji tuntas yang harus dilakukan satu terkait dengan legalitas perusahaan itu tadi, mulai dari pendirian sampai running dia dalam berusaha, itu tentang legalitas perusahaannya. Yang kedua, legalitas transaksional. Saudara harus mengkaji semua perjanjian kerjasama yang dimiliki. Apakah memiliki permasalahan hukum akibat dari adanya perjanjian kontraktual tertentu atau tidak? Jadi satu, legalitas institusional. Yang kedua, legalitas transaksional. Yang ketiga, legalitas aset. Legalitas aset ini untuk memastikan bahwa aset yang dimiliki oleh perusahaan ini masih merupakan aset dari perusahaan yang bersangkutan, masih merupakan aset yang solvent, masih merupakan aset yang legal atau tidak. Karena kadang-kadang ketika dilakukannya legal due diligence, perusahaan baru aware bahwa oh ternyata kita punya aset berupa tanah ini di sini loh. Karena mau nggak mau kan saudara harus membuka semua dokumen perusahaan. Jadi kalau bikin legal audit, jangan dikerjakan sendirian ya Bapak Ibu. Bisa habis ini rambut nanti. Usahakan bergrup. Usahakan bergrup dengan membagi ekspertis masing-masing. Yang paling paham terkait dengan perizinan perusahaan, karena siapa tahu ketika Bapak dan Ibu mengkaji tentang legalitas aset, ternyata izin-izin usahanya banyak yang sudah mati. Ketika saudara mengkaji tentang legalitas pendirian perusahaannya, ternyata ada satu anggaran dasarnya, ada satu akta perusahaan yang lepas, ada satu keputusan RUPS yang tidak ada akta notarirnya. Berarti kan tidak sah, karena setiap RUPS harus ada akta notarilnya. Atau ternyata akta notarilnya belum diberitahukan atau disetujui oleh menteri. Perubahannya belum terwujud dan lain sebagainya.
ketika saudara membahas tentang transaksional, ternyata ada beberapa hutang ini yang didapatkan dari negara. Nah, konsultan pajak ajak masuk ke situ karena saudara harus berdiskusi juga dengan, oh pajaknya berapa, ada nggak indikasi terkait dengan keuangan perusahaan yang masih terutang segala macam. Termasuk ketika mereka mau mendirikan perusahaan, konsultan pajak harus diajak. Kenapa harus diajak? Karena untuk membangun perusahaan itu tadi ada beberapa pajak, apalagi ketika partner saudara merupakan investor dari luar negeri. Pembagian keuntungannya sekian-sekian. Saya nanti hanya mau menanggung masalah pembelian alat-alat dari luar negeri. Itu nggak apa-apa saya yang nanggung. Tapi pembelian mesin dari luar negeri, mesinnya nilainya 6 miliar. Pajaknya 600 juta, itu siapa yang nanggung? 600 juta ini nanti atas biaya masuknya mesin. Bagaimana cara, kalau ada konsultan pajak di situ, Bu, nanti ada bea masuk mesin senilai sekian-sekian loh, Bu. Loh, bagaimana caranya supaya kita tidak membayar itu, Pak? Kita alihkan saja nanti pendirian perusahaannya jangan di daerah Pasuruan, tapi kita masuk ke kawasan Sier karena ada pembebasan pajak atas masuknya barang ke kawasan industri berikat. Jadi boleh masuk ke daerah-daerah tertentu. Terus terkait dengan legalitas, ya itu tadi legalitas aset. Tempo hari kami melakukan uji tuntas terkait dengan akan dilakukannya merger pada suatu BUMN. Ternyata banyak aset-aset yang dijadikan sebagai inbrand pada anak-anak perusahaan BUMN ini yang tidak teridentifikasi lagi dari keinduknya. Sehingga mereka terlepas dari pengawasan bahwa oh harusnya kami dapat dividen dari sini karena sudah ada inbrand di sini, di sini, di sini, di sini. Itu baru terlihat hasil dari kajian uji tuntasnya. Itu uji tuntas perusahaan. Ada lagi uji tuntas kepatuhan. Misalnya antar instansi pemerintah. Atau ketika saudara mau mendirikan sebuah perusahaan, ya saudara ditugasi oleh Yayasan Dana Sejahtera untuk membuat suatu rumah sakit. Ini sebelum dilakukan proses pendirian rumah sakit, kayak Maya pada kemarin, dilakukan uji tuntas kepatuhan terlebih dahulu. Undang-undang apa saja yang terlibat, bentuk badan hukumnya apa yang paling tepat, mekanisme pertanggungjawabannya kira-kira bagaimana. Kalau terjadi kepalitan, kontrak antara pasien dengan rumah sakit seperti apa, dengan dokter seperti apa. Jadi diliputi semua aspek perjanjian, transaksional, aset, institusional termasuk organisasi dan lain sebagainya harus komprehensif. Nah, uji tuntas kepatuhan atau uji tuntas transaksional. Uji tuntas transaksional contohnya adalah dalam rangka melakukan merger. Ketika saudara melakukan uji tuntas, aspek-aspek yang harus diperhatikan adalah legalitas. Legalitas, bukan berdasarkan rasa kasihan. Legalitas berarti yang harus saudara lihat adalah dokumen hukum, dokumen keuangan, dokumen GCG, dan lain sebagainya. Dari segi secara institusional, secara transaksional, dan dari segi aspek. Aset. Terus yang terakhir, saudara harus menemukan apakah saat ini perusahaan tersebut memiliki kasus hukum dengan pada PN, PT, MA, atau pada lembaga arbitrase dalam negeri atau luar negeri. Jadi memang tidak bisa dilakukan sebulan, 2 bulan. Kalau misalnya Bu, saya cuma berbekal surat pernyataan direksi yang menyatakan bahwa saat ini perusahaan tidak memiliki sengketa apapun di semua pengadilan, baik dalam negeri maupun lembaga adjudikasi di luar negeri dan dalam negeri. Cukup kuat nggak untuk dipegang oleh saudara selaku kuasa hukum untuk melakukan legal audit? Tidak kuat. Jadi walaupun saudara punya surat itu, kalau ada terjadi kesalahan, saudara tetap dimintakan pertanggungjawaban. Kenapa? Karena unsur kehati-hatian yang dilakukan oleh advokat nanti ketika melakukan uji tuntas adalah untuk melakukan proses identifikasi, verifikasi, klarifikasi. Verifikasinya bagaimana kalau saudara tidak secara serta-merta turun ke lapangan melihat, oh asetnya masih ada nggak? Oh tahu-tahu udah dijadiin restoran oleh orang lain. Kenapa? Karena sudah 20 tahun tidak ditengok-tengok tanah ini. Jadi orang taunya ini tanah tidak bertuan.
Karena tanah tidak bertuan, mereka ajukan hak milik atas tanah tersebut. Sudah enggak ada hak lagi bagi perusahaannya. Satu-satu. Susah ya. Jadi kalau di luar negeri biaya untuk melakukan legal audit itu paling besar karena resikonya juga paling besar. Jadi kalau untuk audit ini siapa tahu nanti laporannya bisa tempo hari kami bikin 500 halaman. Aduh, isinya full hasil analisa dokumen ini, undang-undang ini, analisanya ini gitu. Jadi bayangkan kalau itu dilakukan sendirian. Wah, udah jadi 3 disertasi mungkin ya. Ada pertanyaan terkait proses ya? Pak Ero sangat antusias untuk belajar. Kalau makin mobil tidak ini saya berpikir banyak perusahaan sebenarnya membayar pajak. Kalau aturannya begitu, tapi prakteknya kan apalagi kalau perusahaan itu yang punya pejabat dengan negeri kita ini, dan itu pakai pajak tertunggak sampai triliunan pun nggak dibayar. Saya seorang mungkin dari pengacara LSM mewakili masyarakat, dan itu kalau dibayarkan untuk pihak raya menambah devisa negara juga. Apa langkah yang harus kita lakukan ketika kita membela LSM untuk menuntut supaya pajak itu dibayar? Di luar materi kita ya Pak ya? Karena jelas melanggar tidak bayar pajak. Oke. Tapi seluruh Indonesia juga Oke. Ada yang dari instansi pajak di sini? Ada yang dari DJP? Oh, bukan. Oke, makasih Pak Eros. Saya masuk ke pertanyaan Pak Eros sedikit saja ya. Karena kan ini tindak pidana perpajakan. Bagi semua PT karena dia termasuk sebagai badan, nanti di pajak ada beberapa klasifikasi tertentu. Untuk badan ini, perusahaan dengan kualifikasi nilai aset sekian-sekian kan ada penanggung jawabnya sendiri. Sudah ada AR-nya pada masing-masing perusahaan. Nah, AR nanti kalau misalnya perusahaan sudah melaporkan, diperiksa, terjadi suatu indikasi keganjilan, diperiksa oleh fungsional pajak. Fungsional pemeriksa. Fungsional pemeriksa melihat, jangankan perusahaan, Pak. Orang perorangan pribadi, dokter contohnya, melakukan kegiatan usaha jasa profesional. Karena dokter ya, dia terafiliasi dengan rumah sakit A, B, C, D. Pendapatan dia per bulannya 1 miliar misalnya. Yang dilaporkan cuma sekian ratus juta. Sehingga pembayaran pajaknya ada yang miss gitu. Karena ini tidak diselesaikan, lari lagi ke penyidik pajak, PPNS-nya. PPNS melakukan klarifikasi lagi. Dipanggillah WP ini. Dievaluasi segala macam. Kesalahannya terletak dari mana? Oke. Tapi ini kan prosedur ketika kita berhadapan dengan kegiatan institusi perpajakan. Ada proses verifikasi, klarifikasi yang dilakukan oleh negara atas betul atau tidak hutang ini eksis. Atau kalau kita kaitkan dengan perusahaan, kadang-kadang kalau itu perusahaan yang Bapak contohkan, betul-betul dia melakukan kesengajaan. Kalau yang mau saya contohkan, perusahaan ini berdiri selama 5 tahun. Di tahun awal berdiri, para pemegang saham sudah menyetorkan modalnya misalnya sebesar 1 miliar. Modal yang sudah disetorkan sebanyak 1 miliar diambil kembali oleh direksi. Tapi oleh pemegang saham itu tadi. Sehingga aset dalam perusahaan cuma tersisa 1 juta rupiah. Tapi dia melakukan kegiatan operasional perusahaan kan.
Atas kegiatan tersebut muncullah tagihan pajak segala macam, bertumpuk. Tanggung jawab siapa ini? Apakah masih harus membayar pajak? Padahal di situ atas asetnya sudah tidak ada apa-apa. Apakah dia diampuni? Masuk ke PPNS sudah dikelola, sudah diolah sedemikian rupa. P21 masuk ke kejaksaan, kejaksaan mengolah juga, ada indikasi tindak pidana segala macam. Invoice segala macam sudah faktur pajaknya diperiksa, memang menyalahi ini. Tapi kondisi real di lapangan di perusahaan ini tidak ada apa-apanya memang. Nah, kan tidak bisa diampuni. Kalau dalam hal ini, karena perusahaannya itu tadi tidak ada apa-apanya ya, aset pun tidak ada, direksi tidak dapat melakukan tindakan, seharusnya secara internal perusahaan ini menggugat pemegang saham yang melakukan penggelapan itu tadi. Apakah pemerintah selaku kantor pajak ini punya hubungan hukum langsung untuk menggugat si pemegang saham yang melakukan penggelapan atas aset perusahaan? Kan tidak bisa. Jadi harus bertahap. Nah, bagaimana kalau masuk ke dalam kasus Bapak itu tadi? Memang sengaja dilakukan untuk dilakukan faktur fiktif segala macam sehingga akhirnya kerugian negara ini bertumpuk dari si perusahaan ini. Jadi kerugiannya sebesar 5 triliun misalnya. 5 triliun ini apakah wajib merupakan suatu tanggung jawab perusahaan? Kembali lagi kepada pembahasan awal kita. Kenapa dari awal kita membahas tentang tindakan perusahaan? Bagaimana cara kita melindungi perusahaan? Apakah perusahaan dijalankan dengan tujuan untuk melakukan penggelapan pajak? Kan enggak. Perusahaan ini adalah sebuah fiksi hukum. Asumsinya segala keinginan dari si perusahaan harus kita lihat dari bagaimana anggaran dasar dia mengatur, bagaimana aturan perundang-undangan mengatur. Sehingga basicnya adalah compliance terhadap aturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Jadi manakala terjadi suatu tindakan penggelapan pajak semacam itu, karena negara juga tidak bisa untuk menjangkau, kalau memang perusahaan ingin melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap tadi penggelapan pajak, secara bertingkat harus dilakukan proses pengurusan dari dalam untuk mengidentifikasi tindakan ini merupakan tindakan perusahaan atau tindakan direksi murni. Dengan membuktikan willingness dari perusahaan. Ada nggak dia indikasi untuk melakukan penggelapan pajak? Outputnya, keuntungan tersebut didapatkan oleh perusahaan, Bu, sehingga sepenuhnya keuntungan dinikmati oleh perusahaan. Apakah itu bisa menjadi indikator untuk sepenuhnya hutang pajak ini diserahkan kepada si perusahaan atau tidak? Jadi balik lagi ke pembahasan awal, Pak. Identifikasi tentang tindakan dalam perusahaan itu sendiri. Perlindungan yang harus diberikan terhadap perusahaan adalah tadi. Basicnya adalah compliance dan tindakan kehati-hatiannya direksi. Tapi kalau ini dilakukan oleh si jaksa, masa jaksanya nuntut ke direksi perusahaan, kan tidak bisa. Jadi bertingkat nanti. Yang bisa dilakukan oleh perusahaan mungkin bisa minta penangguhan dulu kepada kejaksaan agar mereka selesaikan dulu yang ada di dalam. Gitu kita kira-kira Pak Eras. Ada lagi mungkin? Kesengajaan oleh direksi. Perusahaan itu tadi Pak, dia fiksi hukum. Kita harus berpegang perusahaan ini merupakan fiksi hukum. Ada perlindungan yang disediakan oleh hukum untuk perusahaan. Kalau di Indonesia, kita kenal ada PT kosong. PT ini kosong, tidak ada struktur organ di dalamnya. Tidak ada pengurus, tidak ada macam-macam, tidak ada asetnya juga. Cuma namanya ini diperjualbelikan. Legal nggak? Ini perbuatan yang lawan hukum. Tapi di Belanda, kita kenal mailbox company, perusahaan cangkang saja. Legal nggak? Legal, diakui dalam rangka untuk menarik investor. Jadi mereka sediakan mailbox company ini tadi, tapi harus ada pengawasan dari pemerintah. Indonesia karena budaya hukum kita belum se-advance pengawasan pada
negara-negara Eropa kita batasi. Cangkang, perusahaan cangkang ini, makanya sekarang kita berusaha barrier dengan ketentuan mengenai beneficial owner. Semua notaris ketika ada pendirian suatu perusahaan harus melaporkan tentang siapa beneficial owner pada perusahaan yang bersangkutan. Ini dalam rangka untuk menghambat terjadinya penguasaan oleh satu orang saja atas perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi untuk menghindari penerapan beneficial owner secara tidak terukur ya. Karena akibatnya nanti kalau terjadi sengketa pun beneficial owner nggak bisa kita tarik dalam sengketa. Dia dikenal sebagai beneficial owner PTA. Bisa nggak ditarik untuk menanggung kerugian pada kepailitan? Nggak bisa. Kalau dia posisinya beneficial owner nggak bisa. Oh nggak bisa ya Bu. Oke, sekarang saya akan jadi BO saja. Itulah kenapa zaman dulu itu orang hukum nggak boleh punya kartu kredit karena sudah tahu celah dari kartu kredit hubungan hukumnya sangat lemah. Sehingga untuk pengacara biasanya tidak di-approve. Ini pun begitu. Pengacara banyak yang jadi BO. Kenapa? Karena tahu hubungan hukum untuk menjangkau BO itu tidak ada. Jangan begitu ya. Next Mbak Aya. Jadi fase 2 untuk timeline dilakukannya merger akuisisi sudah dilakukan segala macam legal audit, lalu kemudian masuk konfirmasi terkait dengan legal audit yang sudah dimiliki oleh masing-masing perusahaan target maupun perusahaan yang akan melakukan pengendalian perubahan tersebut. Ada dokumen-dokumen yang harus Bapak dan Ibu sampaikan, termasuk terkait dengan mekanisme transaksionalnya, termasuk perpajakannya. Jadi negosiasi, proses negosiasinya seperti apa dan lain sebagainya sudah harus dilaksanakan. Bawah lagi ini fase penyelesaiannya. Nah, ini ada satu contoh dilaksanakannya akuisisi dari PT Mendem Internasional. Di Indonesia ini perusahaan kosmetik Mendem Corporation yang di Indonesia dipegang oleh ini perusahaan dari Malaysia ya. Mendem Indonesia pegang 62,91% itu pemegang sahamnya adalah Mendem Corporation International. Terus ada juga dari ACG International, Sah dan Berhad, Alliance Cosmetic Berhad 100% sampai akhirnya Alliance Cosmetic ada 0,4%, 99 dan 0,4. Sesudah transaksi Mendem Corporations ini untuk yang di Indonesia pada PT Alliance Cosmetic akhirnya pemegang sahamnya menjadi lebih simple. 92% dipegang oleh PT Mendem Indonesia. Jadi yang tadinya PT Mendem Indonesia ini tidak ada keterkaitan apapun dengan PT Alliance, pure sepenuhnya merupakan saham dari PT di Malaysia. Tapi karena ada ketentuan khusus, ada restrukturisasi, Mendem Indonesia ingin mengambil alih Alliance Cosmetic Indonesia. Sehingga komposisi pemegang sahamnya seperti ini. Nah, yang ingin saya utarakan, kalau tadi kita membicarakan tentang mekanisme dan prosedur terkait dengan akuisisi dan merger pada PT tertutup, untuk PT terbuka harus ada beberapa ketentuan lagi yang harus saudara comply. Harus ada kepatuhan tertentu. Karena ini PT TBK, berarti titik tolaknya adalah keterbukaan informasi publik. RUPS-nya juga RUPS yang harus diawasi oleh OJK. Ketika ada perpindahan kepemilikan atas saham semacam ini harus dilakukan terlebih dahulu tender offer. Karena publik harus tahu mau nggak dilakukan. Padahal kalau untuk PT tertutup, penawaran saham diberikan, ini ada klausula block ring, yaitu penawaran saham diutamakan dilakukan pada para pemegang saham internal. Tapi kalau untuk PT TBK, saudara harus melakukan tender offer. Jadi harus dibuka secara umum. Harus disampaikan pada media massa. Sudah Bu, saya share di Instagram perusahaan. Karena undang-undang tidak mengatur kan, harus dipublikasikan dalam Instagram segala macam. Undang-undang cuma mengatur harus dipublikasikan dalam media massa nasional, media massa
internasional boleh? Nah, pokoknya media massa, pengumuman. Dan kalau sudah tadi saya bilang, kalau untuk PT TBK, perusahaan itu paling enggak saham yang dia sebar di publik pada bursa saham harus dipegang minimal 100 orang pemegang saham publik. Sedangkan transaksi di bursa itu kan sangat cepat ya. Bagaimana saudara mengundang para pemegang saham publik untuk turut hadir pada RUPS? Harus di freeze terlebih dahulu transaksi pasar modalnya. 14 hari sebelum dilaksanakannya RUPS, kan direksi harus melakukan pengiriman undangan kepada para pemegang saham. Nah, untuk tahu siapa saja pemegang saham publik maupun biasa pada PT tersebut, maka transaksi di bursa atas PT ini harus diblok paling nggak 1 minggu sebelum undangan tersebut disebarkan. Diblok untuk mengidentifikasi siapa saja pemegang saham publik. Walaupun dia cuma punya 0,00001% saham saja, harus tetap diundang. Diundangnya harus, mau dia datang nggak datang terserah dia. Yang penting nanti quorumnya terpenuhi atau tidak. Dan implementasi dari keterbukaan publik itu juga sebagai bagian dari pengawasan, maka ketika saudara menyelenggarakan RUPS, PT TBK, OJK harus hadir. OJK harus mengawasi quorum sudah terpenuhi atau belum. Jadi kalau kemarin ada kasus, ada RUPS kacau balau, jadi ada mau RUPS untuk perubahan anggaran dasar terkait dengan modal perusahaan mau dinaikkan. Nah, RUPS diselenggarakan dalam 2 sesi. Sesi pertama, sesi kedua itu quorum untuk mengambil, oh iya, ada perubahan susunan pemegang saham. Sesi kedua, ini RUPS-nya dilaksanakan pada lantai 6. Sesi kedua, mulai jam 9 sampai jam 11. Jam 11, salah seorang pemegang saham membuat kericuhan dengan mematikan lampu, menyuruh untuk rapat umum pemegang saham ini bubar. Rapat umum pemegang sahamnya diminta bubar, dia pun mengusir semua anggota yang hadir. Padahal rapatnya belum ditutup oleh pemimpin rapat. OJK juga masih eksis di situ. Dia masih bergabung. Belum ditutup Zoom-nya sama OJK. Belum dinyatakan selesai. Notaris hadir di situ. Belum ditutup juga oleh notaris dalam aktanya. Karena ada notaris berarti kan dia berita acara ya. Lalu kemudian si pemegang saham ini tadi setelah mengusir orang-orang, dia bikin surat pernyataan bahwa RUPS telah selesai pukul 11 di lantai 6 dengan saksi cleaning service, lalu kemudian ada pegawainya kantor pengacara, orang-orang yang ada di situ untuk memastikan dari hotel juga ruangan sudah dalam keadaan mati lampu, tidak mungkin lagi diselenggarakan RUPS selesai. Karena rapat belum dinyatakan selesai oleh pemimpin sidang, mereka pindah ke lantai 4. Karena belum ditutup, rapat masih dilangsungkan. Sah atau tidak RUPS-nya? Ketika ini tadi sudah selesai, OJK sudah ada di situ karena ini merupakan PT TBK, di doc selesai, berita acaranya dimintakan persetujuan menteri, persetujuannya keluar, DPS-nya sudah berubah, lalu kemudian pada data OJK pun perusahaan sudah memiliki data baru sesuai dengan hasil RUPS tersebut. Sah atau tidak? Sah. Siapa yang kawin? Kalau yang di lantai 4, yang banyak pemegang saham itu yang di lantai 4, yang ada notarisnya di lantai 4, yang di lantai 4. Padahal RUPS awalnya lantai 6. Lantai 6 ini kan diusir oleh 1 orang pemegang saham ini. Dimatiin lampunya, diobrak-abrik, keluar. Tutup pintunya. Terus bikin dia berita, surat pernyataan. Rapat RUPS surat selesai pada jam sekian, di lantai sekian, dengan saksi
Ada cleaning service hotel, ada manajer hotel, ada pegawai kantor pengacara gitu. Selesai apa belum RUPS ini? OJK notaris masih ada belum. Masih sah berarti ya dilangsungkan di lantai 4. Masih sah? Boleh notaris pindah tempat venue rapat mengikuti? Boleh. Kenapa, Pak? Yang penting hadir semua. Oke. Nah, kalau kita berpijak pada yang penting hadir semua, quorum masih lengkap, masih ada pengawas dari OJK hadir di situ, maka asumsinya efek dari keterbukaan informasi publik dengan diwakili OJK itu masih ada. Pemegang saham lain yang hadir dalam lantai 4 juga masih dalam rangka quorum. Bagaimana dengan kehadiran si pemegang saham yang tadi keluar? Apakah dia masih dapat saudara mengabaikan haknya sebagai pemegang saham yang tidak mengikuti RUPS itu tadi? Apakah kalau dalam suatu RUPS di awal RUPS dibuka, quorum sudah tercapai, lalu kemudian tiba-tiba ada yang walk out. Sah nggak quorumnya? Dihitung kembali atau di awal quorum yang sudah tercapai? Karena keabsahan RUPS ada pada satu, adanya undangan. Undangan yang diberikan oleh direksi ini pun harus dengan secara sah ya, berarti jangka waktu 14 hari. Jangka waktu 14 hari ini di luar dari hari-hari libur. Jadi dia harus menyiapkan spare waktu untuk selama hari aktif itu masih dalam ruang lingkup 14 hari. Dari segi undangan begitu. Dari segi undangan juga semua pemegang saham harus diundang. Diundang aja. Datang nggak datang urusan nanti. Yang penting undangannya harus ke semua pemegang saham, termasuk kalau ini PT TBK harus ke pemegang saham publik. Caranya itu tadi, transaksinya di freeze-kan terlebih dahulu. Dari undangan, notaris juga harus hati-hati. Apakah direktur ini masih merupakan direktur yang sah dari PT? Karena siapa tahu dia minta untuk dilaksanakannya RUPS, tapi ternyata dia bukan lagi merupakan direktur yang sah. Jadi harus notaris melihat apakah kuasa ini masih berada, kuasa perusahaan ini masih berada pada si direktur yang bersangkutan. Definitif orang ini yang merupakan direktur. Dibuktikan dengan aktenya, akte pengangkatannya masih ada. DPS dalam Kemenkumham, dalam OJK juga masih menyebutkan bahwa Bapak ini merupakan direktur yang sah. Itu dari segi undangan. Keabsahan yang kedua ditinjau dari segi quorum rapatnya. Sah atau tidak? RUPS itu ditinjau dari apakah quorum rapatnya terpenuhi atau tidak. Kalau tidak terpenuhi, pasal berapa terhadap quorum rapat RUPS? Nah, banyak mulai dari 88, 82. Dirangkum nanti dilihat kembali, dikelompokkan kalau bisa nanti Bapak Ibu. Karena kasus terkait RUPS ini banyak ya dan rata-rata mempersoalkan tercapai atau tidak tercapai, atau paling tidak yang paling kayaknya sepele tapi tidak sepele, permohonan terkait perubahan quorum rapat. Ini kan hanya permohonan saja ke pengadilan. Sepertinya sepele, tapi permohonan ini berimbas pada nanti komposisi pemegang saham dalam perusahaan bagaimana. Jadi quorum sampai akhirnya diputuskan bahwa oh tidak quorum ini, maka harus dilaksanakan RUPS kedua. Bu, kami sudah RUPS selama 6 kali. Wah, masa mungkin RUPS 6 kali? Dan tidak tercapai. Mungkin nggak kira-kira? Nggak bisa RUPS 6 kali. Atau mungkin belum RUPS itu, karena hanya... Oke, makasih. Karena
undang-undang hanya memberikan kesempatan 3 kali. RUPS pertama tidak bisa diselenggarakan, diberi kemungkinan untuk RUPS kedua. RUPS tidak bisa dilaksanakan, RUPS kedua tidak tercapai quorumnya, baru boleh dilakukan permohonan kepada PN untuk melakukan perubahan quorum rapat RUPS. Jadi kalau ada 6 kali RUPS sudah dilakukan, tidak juga tercapai, belum ada RUPS-nya itu. Ya. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Ya, silahkan. Oh, nggak bisa, Pak. Tidak tercapai. Nah, harus mengecek ulang, Pak, supaya notarisnya tidak dilaporkan ke MPD. Harus mengecek ulang sebagai notaris. Itu tindakan kehati-hatiannya notaris. Jadi dilihat lagi, apakah betul PKR yang dibawa, akta permohonan PKR yang dibawa oleh para pihak ini betul-betul dibuat oleh tadi itu keabsahan undang-undang ya segala macam. Ya, paling tidak, ini tempo hari ada kasus. Ada perubahan susunan pemegang saham pada PT. Dari pemegang saham 62%, cuma tinggal 14%. Dasar pelalihan hak sahamnya, akta nomor 92 notaris XXX. Akta 92 ini memang dibuat oleh notaris tersebut. Tapi kemudian notarisnya bikin pernyataan bahwa saya tidak membuat akta yang bersangkutan. Isinya tidak sesuai dengan apa yang saya buat. Nah, untuk menjauhkan, apakah surat pernyataan ini dapat memberikan perlindungan kepada si notaris? Kalau terbukti memang notaris tersebut membuat akta itu, tapi kemudian isinya tidak sesuai. Tetap ke bawah-bawah nggak notarisnya? Tetap ke bawah-bawah. Dia harus tetap bertanggung jawab sampai kepada apalagi output dari adanya akta ini dengan dihubungkan dengan RUPS ini, perubahan terkait dengan susunan DPS-nya ada pada agenda lain-lain. Sah nggak perubahan struktur pemegang saham PT dimasukkan dalam agenda lain-lainnya RUPS? Harusnya ada jadi 2 akta itu tadi. Tapi sekali lagi, balik ke pertanyaan Bapak. Kalau misalnya notaris harus melakukan tindakan kehati-hatian semacam itu, at least apa yang harus diperhatikan? Satu, tadi keabsahan tentang representatif organ dari PT. Betul nggak dia memang merupakan organ yang berkewenangan untuk menyelenggarakan? Dia direksinya betul atau tidak? Dan segala macam. Dibuktikan lagi dengan kalau PKR berarti kan sudah dari risalah rapat yang dibuat oleh RUPS itu tadi, Bu. Nah, bagaimana kita melihat bahwa RUPS hasil dari RUPS tersebut sudah betul apa tidak? Dilihat dari ketentuan-ketentuannya ada keganjilan nggak di situ? Setidaknya itu saja. Nah, kan ada Bapak harus melakukan validasi identitas. Nah, itu susahnya. Kalau saya saklek, Bu, kliennya pindah nanti. Nah, itu memang dilemanya, Pak. Tapi kalau amannya, iya. Nah, ya susahnya di situ memang. Tapi prinsipnya kan memang harus kehati-hatian. Dan tata cara notaris harus berdasarkan azas tabelionis kan. Azas tabelionis berarti Bapak harus verifikasi mutlak. Memastikan bahwa orang ini merupakan orang yang betul-betul sesuai dengan identitasnya. Yang susah lagi, kuasa yang diberikan kuasa umum. Dalam? Hati-hati juga nanti kalau bikin kuasa pada perusahaan, karena kalau kuasa perusahaan biasanya kuasa umum sehingga tanggung jawab orang tersebut untuk melakukan tindakan akhirnya lari ke
penanggung jawab kan. Nah, kalau penanggung jawab akibat akibat dari tindakan yang si penerima kuasa ini kan tidak terkait dengan yang bersangkutan. Penerima kuasanya harus hati-hati, notaris yang dimintakan untuk membuat kuasa ini juga harus berhati-hati. Nah, aspek kehati-hatiannya memang secara teoritis gampang dibahas. Ada azas tabelionisnya, ada azas kehati-hatiannya, dan lain sebagainya. Tapi secara praktek ini tergantung kepada integritas. Saya kembalikan lagi kepada MPD-nya nanti. Saya kira itu mungkin materi hari ini karena tadi Mbak A, ya. Nah, memang awal-awalnya memang baik, terus akhirnya endingnya dalam pembentukan perusahaan terjadi crash itu terutama pada pemegang saham. Nah, ini pasti kita harus nah, ini contoh aja dua perusahaan segalanya ada yang sebenarnya terus tak masukkan bahwa ini ada saham 85 ada kita satu saudara tidak sebenarnya ternyata kita nggak tahu dalam perjalanan naik crash sehingga sulit untuk berkomunikasi. Padahal kalau kita melakukan keputusan tidak masalah itu terkait dengan jual beli bawah 50% mungkin direktur. Nah, yang tadi yang diikuti kerja tadi kita tidak dapat komunikasi. Nah, kalau ini ada ingin berjual. Kalau penjualan kan basicing, Pak. Persetujuan dari RUPS. RUPS ini crash sudah tidak bisa. Nah, kita mau komunikasi sudah tidak bisa. Apa cuma sudah ada. Walaupun sudah ada, tetap kita tetap nggak bisa dilaksanakan. Nah, penetapan. Karena banyak RUPS yang kayak gini, sudah dimintakan sampai undangan segala macam, quorum tidak juga terpenuhi, akhirnya dia permohonan untuk perubahan quorum rapat RUPS. Karena kalau tidak dilakukan perubahan, perusahaan tidak bisa lagi melakukan tindakan-tindakan apapun terkait dengan role bisnisnya perusahaan. Urgent. Jadi hakim nanti yang akan memberikan penetapan. Boleh dikurangi quorumnya sebanyak sekian-sekian. Tapi harus ada dasarnya. Ya, dasarnya tadi itu penetapan oleh hakim. G. Properti atau jual beli kemarin atau melibatkan komisaris dan direktur ini sudah ada. Tapi kalau mau menjual aset kan sudah ada komisaris. Kalau enggak penggelapan itu tadi. Ini harus kemudian tadi ini bisa dijual asalkan tidak lebih 50%. Tapi repotnya statement saya ini tadi, dengan kondisi real Bapak seperti itu, pemegang sahamnya berarti tunggal nanti ini. Pemegang sahamnya tunggal berarti tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan pribadi direksi mau nggak mau. Dia bertanggung jawab penuh terhadap tindakan jual beli tersebut. Sudah pinjam nama. Apakah komisarisnya juga ikut bertanggung jawab? Nah, komisarisnya itu tadi, karena tadi akibat dari tindakan dilakukan oleh direksi sudah sabuk, sudah bawa penetapan hakim. Tapi apakah hakim juga sudah mengevaluasi kalau kondisi pemegang saham ini ternyata saham tersebut hanya dimiliki oleh satu orang saja? Nah, dari penetapan hakim dengan undang-undang lebih kuat yang mana? Undang-undang yang menyatakan bahwa apabila dalam suatu perusahaan hanya terdapat satu orang pemegang saham saja, maka pemegang saham tersebut akan bertanggung jawab secara penuh. Bawa jangan mengandalkan posisinya dia sebagai direksi, tapi masukkan posisi dia sebagai pemegang saham. Jadi yang Bapak buka pasal 3 ayat 2-nya, pasal 3 ayat 2, piercingnya. Pemegang saham melakukan tindakan merugikan direksi.
Dekomnya karena dia hanya pegang 15%, sudah bisa cukup untuk dia melakukan derivative action untuk mewakili perusahaan, melindungi kepentingan perusahaan. Tapi bukan posisi dia sebagai komisaris, melainkan posisi dia sebagai pemegang saham. Oleh karena itu, kalau misalnya adik saya pernah ditawari, kamu jadi direktur PT Bank ABC ya, karena dia bekerja di PT ABC induknya, tapi sudah. Ya. Oke. Oh, kalau jual beli pada PT Properti yang jual belinya melingkupi kegiatan perumahan per persir rumahnya itu masuk Beheren. Tidak perlu ada persetujuan. Tapi ini kan rencana kan mau dijual semua. Iya. Maka untuk antisipasi supaya tidak terjadi jual beli semua, jadi pakai sistem itu tadi berarti ada masalah. Nggak bisa, Pak. Tadi saya lupa menjelaskan kalau tindakan perseroan itu tadi beda perlakuannya ketika basiking itu melibatkan jual beli aset, tapi bagi perusahaan yang role bisnisnya adalah dalam rangka real estate, tindakan basicingnya mundur lagi. Tindakan basicingnya hanya tindakan basiking yang langsung berproses berhubungan dengan aset perusahaan itu tadi. Jadi kalau misalnya dia punya 100 persil rumah pada satu perumahan ABC misalnya. Atas transaksi perumahan ABC ini tadi masuk tindakan beherennya. Nggak perlu persetujuan organ lain. Nggak perlu. Mulai direksi. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, atas segala kekurangan saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Aya. Demikian pemaparan materi dari Dr. Yuniarti SHMHLLM. Terima kasih Ibu atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan juga diskusi yang sangat luar biasa. Baik, para peserta PKPA Angkatan 22 pada pemaparan materi yang berkaitan dengan, mohon maaf, organisasi perusahaan sudah selesai. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua untuk kedepannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga saya mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kerjasama para peserta baik secara online maupun offline. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada sesi foto terlebih dahulu.